Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardayani dari Prodi PPKN dengan NPM 2023101015. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang hukum pidana dan kriminologi. Baik, langsung saja masuk pada materi pertama. Sejarah hukum pidana di Indonesia dan sistematika KUHP. Berlaku hukum pidana adat, hukum pidana tidak tertulis banyak dipengaruhi oleh ajaran agama. Pada tahun 1866 diberlakukan Stablat KUHP bagi golongan Eropa. Pada tahun 1872 diberlakukan Stablat KUHP bagi golongan bukan Eropa. Pada tahun 1915 diundangkan Wetboek van Strijkveld KUHP bagi golongan pribumi. Masa pemerintahan kolonial Jepang 1841 sampai dengan 1845 berdasarkan Undang-Undang Bala Tentara Jepang Nomor 1 Tahun 1942 Pasal 3. Segala badan hukum dan undang-undang dari pemerintahan terdahulu tetap diakui sah sementara waktu asal tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer. Fase kemerdekaan hingga saat kini, Indonesia memiliki Undang-Undang 1945 sebagai induk semua perundang-undangan negara. Hukum pidana Hindia Belanda diberlakukan sesuai dengan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang 45 pra-amandemen. Terdapat revisi KUHP dan pengesahan undang-undang yang tidak tercantum dalam KUHP. Pada zaman kemerdekaan Indonesia sampai sekarang, KUHP terjadi dualisme. Periode perubahan hukum pidana Indonesia dibagi menjadi 4, yaitu pertama, pasca kemerdekaan dengan Konstitusi Undang-Undang 1945. Yang kedua, masa setelah Indonesia menggunakan Konstitusi Negara Serikat atau Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Nomor 3, Indonesia menggunakan Konstitusi Sementara Undang-Undang 1950. Kemudian yang terakhir, masa Indonesia kembali kepada Undang-Undang 1945 setelah dikeluarkannya Dekret Presiden pada tahun 1959. KUHP memuat peraturan-peraturan pidana yang berlaku terhadap segenap penduduk dan seluruh Indonesia karena ia dibuat oleh badan legislatif yang tertinggi dan sesuai dengan asas-asas unifikasi hukum kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku sekarang ini. Bukanlah asli ciptaan kita, bangsa Indonesia. Kitab undang-undang hukum pidana ini lahir dan telah mulai berlaku sejak 1 Januari 1918. Jadi, ia dibuat pada zaman Hindia Belanda dahulu. Berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan dan Undang-Undang 1945, yaitu Pasal 192 Konstitusi RIS 1949 YO, Pasal 142 Undang-Undang Dasar 1950. Maka sampai saat ini masih diberlakukan KUHP yang lahir pada 1 Januari 1918 itu, karena belum juga diadakan KUHP yang baru. Tapi itu tidak berarti bahwa KUHP kita yang sekarang masih dalam keadaan yang sah atau telah diambil alih langsung oleh negara kita. Tetapi isinya dan jiwanya telah banyak diubah dan diganti sehingga telah sesuai dengan keperluan dan keadaan nasional kita dewasa ini. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di seluruh Indonesia, Republik Indonesia, baru dilakukan pada tanggal 20 September 1958 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1958 yang berbunyi, Undang-Undang Nomor 1 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana yang dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Jadi,
Pertanggal 1 Januari 2013, KUHP tersebut sudah berlaku selama 95 tahun. Jenis-jenis hukum pidana. Hukuman pokok yang pertama, hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan ataupun tanpa pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Hukuman ini adalah puncak dari segala hukuman. Yang kedua, hukuman penjara. Suatu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dengan menghukum terpidana dengan memasukkannya ke dalam penjara selama tertentu ataupun seumur hidup. Kemudian yang ketiga, hukuman kurungan. Hukuman kurungan adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku pelanggar atau pelaku kejahatan ringan, minimal 1 hari dan maksimal 1 diperpanjang 1 tahun 4 bulan karena pemberatan. Kemudian yang keempat, hukuman denda adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku pidana dengan membayarkan sejumlah uang tertentu dan dapat diganti dengan hukuman kurungan. Pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu atau PS 35 KUHP. Yang kedua, perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu PS 39 KUHP. Yang ketiga, pengumuman putusan hakim atau PS 43 KUHP. Pengurangan hukuman. Yang pertama, remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana yang memenuhi sejumlah syarat. Pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana harus memenuhi sejumlah persyaratan. Yang pertama, remisi umum. Remisi umum diberikan setiap tahun pada tanggal 17 Agustus. Besaran remisi umum adalah sebagai berikut. Untuk 1 tahun pertama, bagi narapidana yang telah menjalani pidana 6 sampai 12 bulan diberikan remisi 1 bulan, sedangkan bagi yang lebih dari 12 bulan dapat 2 bulan. Tahun kedua mendapatkan remisi 3 bulan. Tahun ketiga mendapatkan remisi 4 bulan. Tahun keempat dan kelima mendapatkan remisi 5 bulan. Tahun keenam dan seterusnya mendapatkan remisi 6 bulan. Yang kedua adalah remisi khusus atau keagamaan. Remisi keagamaan diberikan setiap tanggal hari raya keagamaan yang dianut oleh narapidana dan tercantum di sistem peradilan pidana atau SPP kepolisian. Besaran remisi keagamaan adalah untuk 1 tahun pertama bagi narapidana yang telah menjalani pidana 6 sampai 12 bulan diberikan remisi 15 hari, sedangkan bagi yang lebih dari 12 bulan dapat 1 bulan. Tahun kedua dan tahun ketiga mendapatkan remisi 1 bulan, tahun keempat dan kelima mendapatkan remisi 1 bulan 15 hari. Tahun keenam dan seterusnya mendapatkan remisi 12 bulan. Kemudian remisi tambahan. Remisi tambahan diberikan bersamaan dengan remisi umum. Ada 3 kategori remisi tambahan, yaitu yang pertama, remisi berbuat jasa kepada negara besaran remisi sebesar setengah dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan. Remisi perbuatan yang bermanfaat bagi negara ataupun kemanusiaan, besaran remisi sebesar setengah dari remisi umum. Hukum pidana pada prinsipnya ada 2 pengertian yang berbeda tentang hukum pidana, yaitu hukum pidana subjektif. Pengertian hukum pidana subjektif memiliki 2 pengertian, yaitu pengertian luas adalah berhubungan dengan hak negara atau alat-alat perlengkapannya untuk menentukan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan. Pengertian sempit adalah hak negara untuk menentukan perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Hukuman pidana objektif. Dalam pengertian hukum pidana objektif menunjukkan 2 sisi dalam hukum pidana, yaitu hukum pidana material. Substantif adalah mengatur tentang aturan perbuatan tertentu yang dilarang serta orang yang melanggar larangan tersebut dan ancaman pidananya. Hukuman pidana formil mengatur tentang bagaimana memiliki hak dalam melaksanakan proses peradilan untuk menjalankan penuntutan, mengadili dan melaksanakan pidana terhadap orang yang bersalah. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum.
Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Pelanggaran perbuatan pidana yang ringan dan hukumannya itu berupa denda atau kurungan penjara. Ini diatur dalam buku ke-3 KUHP Kejahatan Perbuatan Pidana yang berat yang hukumannya berupa denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan biasanya ditambah dengan penyitaan barang, pencabutan hak, serta pengumuman keputusan hakim. Tujuan hukum pidana untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana dengan memberikan sanksi sesuai dengan perbuatannya dan mencegah seseorang agar tidak melakukan suatu perbuatan pidana. Sumber hukum pidana, sumber hukum tertulis KUHP, buku 1 tentang ketentuan umum pasal 1 sampai 103. Buku kedua tentang kejahatan pasal 104 sampai 408. Buku ketiga tentang pelanggaran pasal 489 sampai 569 MFT. Hukum pidana yang dikodifikasikan yaitu memori ventulectin atau penjelasan terhadap KUHP, Undang-undang khusus tindak pidana khusus seperti Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Narkotika, dan Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT. Sumber hukum tidak tertulis. Hukum pidana adat adalah hukum yang berlaku hanya untuk masyarakat ke masyarakat tertentu dan untuk perbuatan-perbuatan tertentu yang tidak diatur dalam hukum positif. Keberadaan hukum adat ini masih diakui berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 Pasal 5 Ayat 3 Sub B. Fungsi hukum pidana. Fungsi umum hukum pidana berfungsi untuk mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Fungsi khusus hukum pidana berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dan sanksi hukum lainnya. Asas-asas hukum pidana. Yang pertama, asas legalitas. Asas legalitas telah tertulis dalam pasal 1 ayat 1 KUHP pada ketentuan umum yang berbunyi tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya. Asas ini berarti bahwa tiap-tiap peristiwa pidana atau tindak pidana harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang melakukan perbuatan itu. Yurisdiksi pengadilan tidak tergantung lagi pada tempat terjadinya delik atau nasionalisme atau domisili terdakwa. Yang ketiga, asas kesalahan dan asas-asas penghapusan pidana pendapat. Para ahli pada umumnya mengakui berlakunya asas tidak tertulis dalam hukum pidana, yaitu asas Genstraf-Honderskuld atau tiada pidana tanpa kesalahan. Di samping itu juga dikenal beberapa asas yang berlaku dalam ilmu pengetahuan pidana. Tetapi dalam beberapa hal telah ada yang dirumuskan terbatas dalam undang-undang. Yang pertama, alasan pembenar, yaitu menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang benar. Yang kedua, alasan pemaaf, yaitu menghapuskan sifat kesalahan terdakwa meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum tetapi tidak pidana. Yang ketiga, alasan penghapusan penuntutan, yaitu pernyataan tidak menuntut karena tidak dapat diterima oleh badan penuntut umum yang disebabkan konflik kepentingan dengan lebih mengutamakan kemanfaatannya untuk tidak menuntut. Dalam asas kesalahan dan asas-asas penghapusan pidana yang sebagian besar masih berkembang di dalam doktrin ilmu pengetahuan itu, apabila banyak para sarjana yang menganjurkan untuk dirumuskan secara tertulis di dalam undang-undang hukum pidana akan mengalami kesulitan untuk membuat batasan berhubung dengan sifatnya asas-asas itu. Asas-asas itu terus menyesuaikan atau fleksibel terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Kedua, asas hukum pidana tentang kesalahan dan penghapusan pidana itu mempunyai arti penting untuk menentukan dipidana atau tidak. Dipidananya seseorang meskipun telah terbukti perbuatannya akan tetapi tidak terpenuhi unsur dari asas-asas tersebut. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Jazakumullah. Wallahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.